teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke, teman-teman, di banyak kesempatan saya sering mendapatkan pertanyaan, termasuk di kolom komentar di banyak video ya yang ada di channel ini. Oke, pertanyaannya kurang lebihnya untuk bunyinya adalah seperti ini. Bang, kenapa ya kalau kita membuat latte art dengan menggunakan powder atau bubuk, hasilnya itu mudah pecah atau mudah rusak? Oke, kali ini ya, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Paling tidak dalam catatan saya ya, minimal nih ada 4 sebab kenapa hal itu sering terjadi. Atau nih paling enggak ada 4 solusi yang bisa saya tawarkan supaya hal demikian tidak terjadi. Oke, yang pertama biasanya disebabkan oleh powder itu sendiri, di mana di dalamnya terlalu berlebihan kandungan gula atau creamernya. Jadi kalau teman-teman ya ingin latte artnya tidak mudah rusak ketika pakai powder, maka jangan gunakan powder yang kandungan gula dan creamernya itu berlebihan. Biasanya ya itu terdapat di powder-powder yang dibanderol dengan harga murah. Itu yang pertama ya teman-teman. Oke, lanjut ya ke yang kedua. Oke, biasanya ya hal demikian terjadi karena ketika kalian melarutkan powder dengan airnya itu terlalu dingin. Saran saya, gunakan air dengan temperatur yang tidak dingin. Paling tidak nih 90 derajat bahkan lebih di atasnya. Itu saran saya ketika kalian melarutkan powdernya. Jadi supaya mudah larut dan benar-benar larut gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini penting juga yang ketiga. Oke, pastikan ketika kalian melakukan steaming, baik dengan menggunakan mesin espresso maupun dengan ya manual steamer yang kalian punya gitu, pastikan susu yang kalian steaming itu tidak terlalu dingin juga hasilnya. Paling tidak 55 sampai 65 derajat Celcius ya, maksimal 70 nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu dingin susunya ketika kalian sudah steaming. Kalau terlalu dingin nanti memang itu mudah pecah. Nggak usah pakai powder ya, pakai kopi saja, pakai espresso saja. Kalau kalian steam susunya terlalu dingin, itu juga akan membuat hasil latte art kalian mudah pecah dan mudah rusak. Oke, nah yang keempat ini yang terakhir ya, sebab dan solusinya gitu kan. Saya sarankan kepada kalian gitu ya, ketika selesai steaming ya langsung digunakan, jangan ditunda-tunda lama gitu kan, jadi time management. Dan saat kalian menuangkan itu pastikan kanvasnya terbentuk rapi, baik dan mixing ya. Jadi usahakan ketika kalian melakukan diving dan canvassing di fase awal sebelum membuat pola gitu kan, itu benar-benar tercampur, benar-benar nge-mix antara susu sama powder yang kalian pakai. Jadi gitu, jangan buru-buru. Jadi enjoy aja, relax aja, maksimalkan dalam pembuatan kanvasnya. Jangan cuma nuang sedikit langsung dibuat polanya. Itu juga yang akan membuat mudah pecah dan mudah rusak. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ada 4 sebab dan juga ada 4 solusi. Semoga ya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke? Oke, sekarang saya akan coba aja langsung ya. Oke, saya akan coba. Sekarang saya akan gunakan powder dari Jago Minuman. Ini ada powder-powdernya nih. Ada yang kemasan sampel 150 gram dan juga ada kemasan yang sudah lebih besar yaitu 800 gram. Kalau kalian mau coba-coba silakan yang 150 gram aja. Tapi kalau sudah nyoba dan ketagihan gitu, biasa begitu nih. Biasa langsung ketagihan, jadi yang 800 gram aja ya. Oke. Oke. Saya pakai red velvet. Yuk sini. Cukup 10 gram, boleh ditimbang, boleh ditaka atau dikira-kira. Ini enggak saya timbang ya. Oke. Jadi jangan pakai powder yang terlalu dominan gulanya. Gula itu murah ya, teman-teman ya. Ini saya pakai red velvet, ini red velvetnya. Oke, kita letakin sini. Nah, ini ada gulanya tapi nggak dominan. Terus ini dilarutkan dengan air panas kan, 1:1 lah. Oke, aduk. Nah airnya ini jangan terlalu dingin ketika kalian gunakan untuk melarutkan ya, supaya mudah larut.
Oke, kalau kalian punya stirrer yang khusus, itu kan ada yang dari bambu itu ya, itu pakai aja, gunakan ya, supaya ini ya, apa namanya, tercampur baik gitu. Pakai sendok juga nggak apa-apa. Ini saya pakai sendok ya. Oke. Ini kalau misalnya kita aduk terus, nah ini benar-benar tercampur rata. Ini sebenarnya di bagian-bagian pinggir ini belum tercampur rata banget nih ya. Tuh kan kelihatan tuh ya. Oke. Natural banget kan video kita juga. Biarin aja seperti ini. Ini sebenarnya jujur ini belum larut beneran nih, tapi sudah akan kita pakai ya habis ini ya. Oke. Itu ada gelembungannya dikit-dikit ya, sebisa mungkin kalian jangan seperti itu. Oke. Nah ini bisa diginiin ya, bisa diginiin. Oke, sekarang saya akan steam ya, pakai fresh milk ya, sesuaikan dengan cupnya. Nah ini juga jangan terlalu dingin nih ketika kalian steaming. Panduan steaming kan sudah banyak, videonya juga sudah banyak, jadi silakan ditonton. Untuk subscriber baru misalnya, tonton aja panduan steaming ya, di channel ini banyak banget. Untuk yang belum subscribe itu pilihan kalian, nggak ada masalah ya. Tapi sebaiknya kalau memang mendapatkan manfaat dari channel ini, monggo ya di subscribe. Di like juga jangan lupa, dan kalau manfaatnya ini buat teman-teman baik, buat teman-teman juga baik ya silakan di share. Oke, jadi ini jangan terlalu dingin ya, ideal aja. Terus ini kanvasnya maksimal ya. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, oke, maksimalin kanvasnya ya. Jangan buru-buru, bener-bener rapi, tercampur rata. Oke, tuh. Dot, 1, 2, 3 di sini, tulip aja nggak apa-apa. Angkat, finish. Tapi kan rapi, clean kan tuh ya. Lihat hasilnya. Jadi dengan kanvas yang baik, bukan hanya tidak mudah rusak ya, tetapi juga clean. Ya, backgroundnya itu ya, kalau kalian lihat ya, backgroundnya nih benar-benar clean ya, benar-benar clean. Jadi ini kan background nih. Oke, ini background, baru ini gambarnya ya, atau pattern atau polanya. Oke, teman-teman, banyak yang ngeluh ya, latte art yang pakai powder aja baru selesai dibuat itu langsung pecah, langsung rusak. Itu banyak kejadian ya, banyak kejadian. Nah ini kalau kalian lihat, ini kan sudah dibuat nih, tanda-tanda pecahnya aja belum ada ya. Biasanya nih kalau udah mau pecah, ini dari sekarang udah mulai ini ya, mulai rusak gitu, dari pinggir ke tengah dan lain sebagainya ya. Jadi saran saya yang tadi, pertama gunakan powder yang proper, yang ideal, yang bagus gitu kan, yang premium, bahkan pertama. Jadi kalau kalian bingung ya pakai jago minuman aja, nanti linknya ada di deskripsi video ini ya, silakan disorot aja ini ya. Terus yang berikutnya juga gitu, gunakan air yang nggak terlalu dingin ya, yang panas tadi 90 ke atas. Terus saat kalian steaming jangan terlalu dingin suhu susunya. Nah yang penting juga nih yang keempat, oke, ketika diving dan canvassing maksimalkan, benar-benar tercampur baik ya. Nah, kalau untuk bagaimana cara membuat polanya dan lain sebagainya, kami ada trainingnya, baik online maupun offline. Saran saya sih yang tatap muka ya, yang offline, yang dimana ketika video ini dibuat itu sudah angkatan ke 223 ya, per angkatan itu bisa 8 orang, bisa 10 orang. Nah, untuk yang online juga ada, tapi kan kelemahan kalau online kan belajar dari video, lalu kemudian kalau ada pertanyaan nanti kita ada grup WA-nya. Saran saya kalau bisa sih yang tatap muka kalau ada kesempatan, tapi kalau nggak bisa ya bisa dari yang online. Itu pun videonya juga eksklusif ya, detail, sistematik, banyak juga dan diupdate gitu loh teman-teman ya. Nah ini sambil saya ngomong aja nih ya, kan tetap di ini ya, di apa namanya, ditampilkan di video. Ini nggak rusak, tanda-tanda rusaknya belum nih. Nah ini kalau misalnya memang sudah rusak dari awal, sekarang udah rusak ini ya teman-teman ya. Dan semoga tip-tip dari saya gitu ya, supaya latte art kalian tidak mudah rusak, tidak mudah pecah ketika pakai powder, ketika pakai bubuk, bermanfaat gitu ya. Oke, saya kira demikian ya. Ini sampai sekarang juga belum rusak, alhamdulillah gitu ya. 4 tip yang tadi saya pakai juga setiap hari. Jadi memang harian saya menggunakan itu, bukan hanya teori saja gitu loh ya.
karena saya juga pakai hariannya. Bahkan saya juga pakai untuk mengajar para barista di Indonesia. Gitu loh teman-teman ya. Oke, ini nggak rusak nih sampai sekarang nih ya. Tuh. Oke, wah masih bagus. Oke, masih bagus tuh ya. Oke, thank you ya teman-teman sudah menonton. Semoga tip-tip ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.